Hari ini kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk kita belajar kembali dengan firman Tuhan. Mengapa banyak anak-anak muda mereka hidup dalam banyak kesalahan, ya, mereka terjerumus dalam banyak masalah, mereka tidak bisa keluar dari masalah yang kadang mereka buat sendiri. Mereka tidak kuat untuk melawan godaan atau sesuatu yang dunia berikan kepada mereka. Saya simpulkan bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupan di masa muda kita, itu semua dipengaruhi awalnya, semuanya diawali dalam sebuah keluarga. Jikalau tidak ada pengajaran yang baik dalam keluarga, maka anak-anak akan bertumbuh dengan pengetahuan yang mereka akan cari sendiri. Ya, puji Tuhan kalau mereka dapatkan pengetahuan yang baik, teman yang baik, pemimpin kelompok sel yang baik, yang bisa menuntun mereka kepada kebenaran. Hidup mereka akan menjadi lebih baik. Tetapi banyak di antara mungkin teman-teman kita ataupun kita belum menemukan seseorang yang membuat hidup kita jauh lebih baik. Kita belum bisa menemukan apa yang harus kita persiapkan untuk menjadikan kita pribadi yang kuat. Yang sebenarnya semuanya harus diajarkan dalam keluarga. Hari ini firman Tuhan berjudul arti sebuah keluarga. Sama-sama kita katakan arti sebuah keluarga. Mari kita baca sama-sama di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Kolose 3 ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam satu hal, berapa hal? Dua hal, tiga hal, dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ini masalahnya. Begitu banyak anak-anak mereka tidak memperoleh pengetahuan tentang arti sebuah ketaatan di dalam mentaati kedua orang tuanya. Yang kalau kita baca dalam terjemahan sehari-hari saya akan bacakan bagi saudara. Dikatakan begini, anak-anak adalah kewajiban kalian sebagai orang Kristen untuk selalu taat kepada ayah ibu, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya tidak susah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita baca ayat ini untuk menyenangkan hati Tuhan, kita cukup untuk apa? Taat saja terhadap ayah dan ibu kita. Baik itu ayah dan ibu yang ada di rumah maupun orang tua rohani yang berjaga-jaga atas kehidupan kita. Itu akan membuat hati Tuhan senang. Itu yang membuat Tuhan senang dengan sikap kita, ya. Sehingga ini yang mungkin seringkali kita tidak ketahui. Kita katakan, Tuhan saya ingin menyenangkan hatimu. Tetapi kadang-kadang kita tidak tahu caranya bagaimana. Kalau dengan kita baca firman Tuhan ini dengan sangat jelas, untuk menyenangkan hati Tuhan, caranya adalah supaya hidup kita, sikap taat itu terhadap orang tua kita. Ketika kita mau taat apa yang mereka sampaikan, kadang-kadang ketaatan itu tidak mudah, ya. Apalagi apa yang kita inginkan itu sama sekali bertolak belakang dengan keinginan orang tua kita. Tetapi mari kita belajar, ya, mentaati apa yang orang tua sampaikan di dalam kehidupan kita. Karena dengan kita belajar taat terhadap orang tua, sama seperti ketika Imam Eli sudah tidak lagi disertai oleh Tuhan, anak-anaknya Hofni dan Pinehas sudah melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Imam Eli adalah imam yang cukup besar pada zaman itu, yang mungkin sekarang bisa digambarkan sebagai seorang hamba Tuhan, mungkin pendeta mungkin, ya. Tetapi ia sudah kehilangan urapan. Tetapi di dalam rumah Imam Eli itu ada seorang yang bernama siapa? Samuel, ya. Dan Samuel ini dia tetap hidup di bawah pengawasan Imam Eli, di bawah pengawasan orang yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan, yang Tuhan tidak lagi berbicara di dalam kehidupannya. Tetapi Samuel mau tetap ada di dalam rumah Imam Eli. Arti kata Samuel itu artinya adalah mendengar, ya. Jadi Samuel ini adalah orang yang suka dengan dengaran terhadap apa yang dikatakan Imam Eli. Makanya ketika Samuel mendengar ada suara yang memanggil namanya Samuel, ia kira Imam Eli. Dia berkata, ya Bapak.
Bapak mau manggil aku? Dikatakan tidak, saya tidak memanggilmu. Pergilah tidur sana. Sampai 3 kali. Barulah Imam Eli tahu bahwa Tuhan sedang memanggil Samuel. Dan saat itu Imam Eli katakan, jikalau sekali lagi ada suara yang manggil engkau, itu adalah Tuhan. Dengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan buat hidupmu. Itulah kehidupan seorang Samuel yang saat itu masih muda. Tetapi hidupnya ia mau taat terhadap orang yang mungkin bagi kita lebih baik. Mungkin kita cari orang lain yang mungkin lebih diurapi Tuhan, yang lebih dipakai oleh Tuhan. Bagaimana Imam Eli mempunyai anak-anak yang sembarangan mempersembahkan sesuatu di altar Tuhan, ya. Tetapi Samuel masih mau tetap hidup taat. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang membuat Samuel dipakai oleh Tuhan. Itulah yang membuat Samuel menjadi nabi besar yang bisa melahirkan 2 raja yang paling besar, yaitu siapa? Raja Saul dan Raja Daud. Bagaimana seorang nabi dia dipersiapkan ketika ia ada dalam rumah. Rumahnya siapa? Imam Eli, dipersiapkan di situ. Saudara, kalau ingin dipakai oleh Tuhan, marilah kita belajar semuanya kembali dari rumah. Saya tahu banyak di antara kita yang mungkin kadang-kadang tidak peduli terhadap apa yang orang tua kita kerjakan. Yang penting saya belajar, sekolah, les, sudah selesai tugas saya. Tapi ada kadang-kadang orang tua yang mau supaya kita juga belajar mulai sekarang. Paling tidak kalian tahu apa yang orang tua kalian lakukan. Jangan sampai nanti ditanya sama temanmu, papamu, mamamu jual apa? Nggak tahu juga ya, saya lihat sibuk-sibuk di rumah. Bayangkan, anaknya sendiri tidak tahu papa mamanya jualan apa itu. Kadang-kadang kita tidak peduli terhadap apa yang orang tua kita kerjakan. Inilah waktunya, ya, kita mulai peduli terhadap apa yang mereka kerjakan. Kita mulai, kan toh nanti suatu saat ketika kita menjadi dewasa pun, ada orang-orang tertentu yang dipersiapkan untuk menggantikan posisi mereka. Kalau kita tidak mau peduli terhadap apa yang mereka kerjakan sekarang, jangan-jangan nanti tidak ada yang mau meneruskan apa yang mereka sedang kerjakan. Oleh karena itu, marilah kita belajar mulai hari ini untuk kita belajar taat terhadap orang tua yang tadi kita sudah baca bersama. Dikatakan di situ artinya ketaatan kita itu membuat kita menjadi indah di mata Tuhan. Di dalam pandangan Tuhan, orang-orang yang mau taat terhadap orang tuanya adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan sangat senang jikalau hidup kita pakai untuk kita taat di dalam apa yang orang tua perintahkan di dalam kehidupan kita. Ya, orang tua mungkin lagi buat sesuatu di rumah, usahanya mungkin sedang dikerjakan, dia minta bantuan kita. Ketika kita mau membantu, itu artinya kita mau taat terhadap apa yang dia perintahkan untuk kita. Demi kebaikan kita juga. Jangan cuma kita sibuk-sibuk di gereja, tetapi di rumah kita tidak sibuk-sibuk. Sebentar saya akan beritahu tentang ada sesuatu yang berhubungan antara gereja dengan rumah. Sebentar kita akan lihat itu. Tahukah kita bahwa pada masa muda itu adalah masa yang membentuk atau cetakan yang kita buat untuk hari kita yang akan datang. Bagi anak bayi, ya, dari umur sekian sampai umur sekian, apa yang terjadi di masa itu, itulah yang akan membentuk mereka di masa muda. Begitu juga masa muda, apa yang kita lakukan sekarang ini, tahukah itu juga akan yang membentuk cetakan untuk kita ketika kita dewasa nantinya. Jadi apa yang kalian sedang bentuk sekarang itu merupakan sebuah cetakan. Kita lihat sama-sama di dalam Amsal 22 ayat 6. Kita akan baca bersama 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya. Artinya didiklah anak muda dengan cara yang benar. Maka ketika dia nanti sudah tua, sudah dewasa, dia tidak akan bisa lepas dari apa yang kita didik itu. Dari didikan yang kita ajarkan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu ketika kita ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengajaran, kita mendapatkan didikan dari orang tua rohani kita, ya, itu akan sulit hilang. Saya masih menemukan banyak orang-orang yang sudah sukses, anak-anak di zaman tahun 2000-an, ketika mereka sekarang sudah menjadi pimpinan-pimpinan bank, ya, ada yang pimpinan Bank Mega di Surabaya dan sebagainya. Ketika mereka sukses, satu hal yang mereka tidak bisa lupakan adalah didikan ketika mereka masih muda. Ketika mereka terima firman Tuhan itu,
mereka dilatih di dalam satu organisasi, misalkan kalau dibuat Natal, mereka terlibat di dalamnya, mereka sampai begadang dan sebagainya. Itu yang mereka tidak bisa lupakan. Ketika mereka datang ke Makassar, satu hal yang selalu mereka ingatkan kepada saya, biasanya dia bilang, wah saya masih ingat itu, dulu kita begini, dulu kita begini. Ketika mereka menjadi orang yang sukses, itu terbentuk dari pola ketika mereka masih muda itu. Ketika mereka dibentuk di dalam satu komunitas, di dalam satu gereja, di dalam rumah Tuhan, itu akan membentuk pola hidup mereka sampai kapanpun. Oleh karena itu ketika kita ke gereja, jangan cuma ke gereja. Tapi apa yang firman Tuhan sampaikan, ini juga akan membentuk kita untuk apa yang akan terjadi di hari kita yang akan datang. Dengan kata lain, kalau masa muda, waktu kita masih muda sekarang ini, kalau kalian semua di tempat ini, pada waktu masih muda saja sudah malas mencari Tuhan, itu akan membentuk satu pola. Jangan pikir nanti kalau dewasa sudah rajin cari Tuhan. Ya, justru itulah yang akan membentuk satu pola di hari yang akan datang, bahwa hari akan datang juga bahwa engkau akan malas mencari Tuhan. Kalau masa muda rajin mencari Tuhan, ketika masa tua pun mereka rajin mencari Tuhan, karena itu adalah bentukan. Jadi apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang, itu dihasilkan dari apa yang kita bentuk mulai sekarang. Betul tidak? Apa yang kita akan nikmati di hari yang akan datang, itu semua terbentuk dari latihan yang kita lakukan sekarang ini. Rasul Paulus katakan, latihlah dirimu untuk beribadah. Jadi ibadah itu seperti satu latihan. Ya, akan menjadikan satu kebiasaan buat kita. Kalau pada waktu masih muda, seperti kalian ini, ya, membentuk satu pola yang buruk, misalkan gosip misalkan. Jangan pikir nanti itu waktu tua hilang begitu saja. Ya. Malah nanti waktu dia tua jadi pakar gosip mungkin, ya, tukang gosip dan sebagainya. Masa muda adalah masa di mana karakter kita dibentuk, kebiasaan kita dibentuk, sifat kita dibentuk yang akan membuat kita nanti hidup seperti apa yang kita ciptakan. Jadi masa depan kita sebenarnya kita bisa tahu dari apa yang kita kerjakan sekarang. Ya. Kalau sekarang saja sudah mulai suka bohong-bohong, ya. Orang tua tanya kemana, kita bohong. PKS tanya kita kemana, kita bohong. Orang pelayan-pelayan yang lain semua tanya kita juga bohong dan sebagainya. Sedikit-sedikit bohong. Nanti kita akan membentuk satu cetakan, ya, bukan lagi nanti menjadi tukang bohong, menjadi penipu nanti, ya, di waktu yang akan datang. Satu kali saya ke pelayanan ke Rutan, saya bertemu dengan seorang anak muda, ya, saya tanya kenapa kok di sini, ya, dia cerita. Ketika pulang, saya sampaikan kepada teman sama pelayanan dengan kami, dia bilang dia masuk di Rutan itu karena itu, bohong itu. Kemarin dia bilang, bayangkan sudah masuk di Rutan masih bohong lagi sama saya. Itu sifat yang susah dihilangkan, dibilang karena sesuatu apa gitu dan sebagainya. Saya jadi tidak mengerti, ya, bahwa kehidupan kita itu menjadi kuat atau tidak, itu ditentukan dari apa yang kita terima setiap hari. Dengan siapa kita bergaul, itu yang membuat kita menjadi kuat dan sebagainya. Ya, bentuklah kebiasaan kita ketika kita masih muda, maka ketika kita tua, kebiasaan itu yang akan membawa banyak keuntungan di dalam kehidupan kita. Amin. Sekali lagi saya ulangi, bentuklah satu kebiasaan itu di masa muda. Kebiasaan yang baik tentunya. Nanti ketika nanti sudah dewasa, kebiasaan-kebiasaan yang kita bentuk itu yang akan membentuk kehidupan kita menjadi sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Ya. Sekarang saya ingin tanya kepada saudara satu pemahaman tentang gereja. Bagi kalian gereja itu seperti apa? Tempat ibadah. Gereja itu apa? Tempat ibadah. Yang di belakang gereja? Tempat ibadah. Gereja apa? Tempat ibadah. Tidak ada yang lain? Ada yang lain mungkin? Gereja itu apa selain tempat ibadah? Ada yang lain? Gereja itu apa? Rumah. Gereja itu apa, Herman? Inilah konsep yang perlu kita perbaiki. Makanya seringkali kita tidak menemukan sesuatu yang lebih banyak lagi di dalam gereja, karena konsep kita tentang gereja itu salah. Ya. Bagi sebagian orang gereja adalah tempat, ya, daripada hari Minggu tidak kemana-mana, lebih baik kita dengar-dengar musik, nyanyi-nyanyi di gereja, ya. Ruangan yang sedikit ber-AC, ruangannya cukup dingin, tempat duduknya cukup enak, gitu ya.
kemudian ada sedikit pembicara, ya sedikit ketawa-ketawa. Ya kalau pembicaranya bagus kita ketawa, ya lumayan lah gitu ya. Kemudian kita kasih sedikit uang 1.000 gitu, kemudian kita pulang. Saya bisa kalau gereja cuma sebatas itu saudara, berarti gereja itu tidak lebih dari kafe, ya, di mana kita cuma nonton sesuatu yang kita tidak dapat apa-apa. Ya, gereja adalah seperti tadi yang William katakan, gereja adalah rumah. Sama-sama katakan gereja adalah rumah. Kalau gereja adalah rumah berarti di dalam gereja ada orang tua tentunya kan? Dalam rumah kan ada orang tua. Begitu juga dengan gereja. Di dalam gereja orang tua kalian siapa? Pemimpin-pemimpin yang ada itu orang tua kalian. Ya, anak-anak siapa? Anak-anak ya kalian semua, saudara demi saudara itu anak-anak dan sebagainya. Oke, konsep gereja yang pertama. Gereja adalah rumah dan rumah adalah gereja. Loh, kok rumah adalah gereja? Konsep apa lagi itu? Kalau gereja adalah rumah, maka rumah juga adalah gereja. Artinya ketika kita di rumah, kehidupan kita harus sama dong di gereja. Ya, ada orang di gereja lain, di rumah lain. Ya, seperti kalau di gereja itu seperti sebuah pertunjukan, ya, teater, dia tampil baik. Waktu di rumah dia lepas semua topengnya dan sebagainya. Kelihatan aslinya. Berarti dia jadikan gereja itu bukan rumahnya, tetapi gereja adalah teater, tempat dia mempertunjukkan sesuatu, tempat dia show. Lihatlah aku ini, lihatlah kehebatanku dan sebagainya. Itu konsep yang salah. Gereja adalah rumah. Artinya ketika kita datang ke gereja, kita pulang ke rumah. Tangkap ini ya. Ketika kita datang ke gereja, kita sedang ada di rumah. Yang di dalam rumah ada orang tua yang selalu mendidik kita, yang selalu menegur kita kalau salah dan sebagainya. Ya, jadi konsep ini yang kita harus tangkap. Ya, kita harus renungkan dan itu jadikan satu konsep buat kehidupan kita. Kita baca dulu di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan tadi, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1.000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang-orang fasik. Raja Daud sedang memberikan gambaran kepada kita bahwa Raja Daud ini sangat mencintai rumah Allah, bait Allah. Raja Daud menganggap bahwa bait Allah atau gereja yang seperti yang kita sebut sekarang, gereja itu bukan bicara tentang gedung, tetapi hadirat Tuhan yang kita sedang lakukan sekarang. Raja Daud begitu mencintai bait Allah, dia anggap bait Allah itu seperti rumahnya. Dia begitu mencintai bait Allah, sehingga dibilang lebih baik satu hari di bait Allah dibandingkan 1.000 hari di tempat lain. Jadi istilahnya Raja Daud sedang ingin menggambarkan buat kita semua, bahwa ketika kita ikut ibadah sekarang ini, itu keuntungannya itu 1.000 kali lipat jikalau kita tidak ikut ibadah. Artinya, kalau kita tidak datang ke gereja satu kali saja, itu artinya kita sudah rugi 1.000 kali lipat kalau kita mendapatkan kesenangan-kesenangan di luar sana. Artinya, di dalam ketika kita beribadah, kita sedang mengambil satu keuntungan yang luar biasa, yang kita tidak bisa dapatkan di luar sana. Tidak ada satu tempat pun di dalam dunia ini yang begitu memberikan kita damai sejahtera, sukacita, kita pulang dilepaskan oleh Tuhan. Kita pulang tadinya penuh dengan dosa, kita pulang dibebaskan oleh Tuhan. Tidak ada satu tempat pun di dalam dunia ini selain daripada di dalam hadirat Tuhan. Dan itulah keuntungan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Itu jauh lebih untung kalau kita ada di luar sana. Makanya ada banyak orang belum bisa melihat keuntungan ini, sehingga mereka masih ada minggu depan. Masih ada minggu depan. Itu artinya mereka tidak tahu bahwa di luar, di tempat manapun, dalam belahan dunia manapun, tempat yang paling enak manapun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan bait Allah. Kita belum bisa menemukan, ya, seperti apa yang Raja Daud temukan di dalam kehidupannya. Satu hari dalam rumah Tuhan itu sama dengan 1.000 hari kalau kita ada di tempat lain. Ya, 1.000 keuntungan yang kita bisa peroleh. Satu kali ketika banyak orang jual beli di dalam bait Allah, ya, mereka jual dan sebagainya, Tuhan Yesus datang. Yesus marah, dia mengambil cambuk, dia mengusir semua, dia membalikan semua meja dan sebagainya.
Kemudian ada firman Tuhan yang berkata demikian. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kita baca sama-sama. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17. Ini murid-muridnya teringat ada satu ayat di dalam kitab Taurat, ya, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Yohanes pasal yang kedua ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dalam terjemahan sehari-hari berkata, maka pengikut-pengikutnya teringat oleh ayat Alkitab ini. Cintaku untuk rumahmu, ya Allah, membakar hatiku. Semakin kita mencintai ibadah, semakin kita mencintai rumah Allah, semakin kita mencintai untuk mencari Tuhan, maka itulah yang akan membakar hatimu. Yang akan membuat hatimu tetap berapi-api. Coba sekarang kita mulai periksa bagaimana dengan kita. Apakah kita ke ibadah sepertinya rasanya malas, berat dan sebagainya, itu belum ada cinta. Ya, kalau kita sudah memiliki cinta akan mencari Tuhan, ya, betul-betul ketika kita ingin ke gereja benar-benar kita karena didasarkan karena cinta, ya, untuk mencari Tuhan dengan luar biasa, itulah yang akan terus membuat hatimu berapi-api. Itulah yang akan membakar hatimu. Dikatakan tadi apa? Bahwa cintaku untuk rumahmu ya Allah membakar hatiku. Luar biasa. Itu kata firman Tuhan. Ya, jangan pernah kita absen ke gereja. Ketika kita absen ke gereja, hatimu akan menjadi dingin. Dan ketika hatimu dingin, jangan pikir itu akan cuma dingin. Saudara kalau punya kompor di rumah, kalau dingin, lihat apa yang terjadi. Ada lalat, ada semut, ada apa semua di situ. Kenapa? Karena dingin. Begitu juga kalau hatimu dingin, itu gampang untuk dihinggapi roh kecewa, kepahitan, marah, apalagi semuanya ada di dalam hatimu. Kalau hatimu dingin. Tetapi jika hatimu panas, tidak ada satupun kuasa kegelapan yang bisa mendekati engkau. Amin. Tidak ada satupun roh kecewa yang bisa masuk di dalam hatimu. Karena hatimu sedang berapi-api bagi Tuhan. Maka lihatlah orang-orang yang berapi-api, yang begitu bersemangat di dalam gereja. Lihat hidup mereka, tidak ada kekecewaan. Mereka bisa menyembah Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena hatinya berapi-api. Ya, roh kecewa takut dekat terhadap orang-orang yang sedang berapi-api hatinya. Amin. Ya, makanya tepuk kiri kanannya katakan, berapi-api kok lagi. Ya, jangan seperti jemaat Laodikia. Ketika saya katakan berapi-api, ada yang katakan begini, saya tidak dingin, tapi juga tidak panas. Artinya, suam-suam kuku, seperti jemaat Laodikia. Dan jemaat Laodikia, Tuhan berkata, Tuhan akan muntahkan orang-orang seperti ini. Ya, mari, jangan kita ada di persimpangan. Kalau saudara ada di tengah jalan itu gampang ditabrak mobil. Ya, harus tentukan pilihan, mau ke kiri atau ke kanan. Ya, makanya marilah kita bersemangat, berapi-api. Sekarang ada satu pertanyaan, mengapa orang malas ke gereja? Jawabannya adalah, mengapa orang malas pulang ke rumah? Sama saja itu jawabannya. Saya ulangi sekali lagi. Mengapa orang malas ke gereja? Saya jawab, mengapa orang malas pulang ke rumah? Sama tidak? Oke, kita akan dapatkan banyak alasan mengapa orang malas pulang ke rumah. Yang pertama apa? Di rumah membosankan. Betul tidak? Membosankan di rumah. Begitu juga banyak orang malas ke gereja, kenapa? Di gereja membosankan. Mengapa orang malas pulang ke rumah? Ya karena saya di rumah kurang perhatian, di luar sana banyak yang memperhatikan saya. Ya begitu juga di gereja. Kenapa orang malas ke gereja? Selama saya ke gereja tidak ada yang datangi saya dan kenal dan sebagainya. Ya ini tugasnya para PKS ini, ya. Kalian punya tugas sangat berat juga di dalam ibadah raya, yaitu memperhatikan jiwa-jiwa yang lain. Karena itulah yang membuat mereka merasa diperhatikan. Jangan cuma datang dan sebagainya, cuma perhatikan anak-anak sel grupnya saja. Mari perhatikan yang lain juga. Mengapa orang malas pulang ke rumah? Karena mungkin pergaulannya salah. Dia lebih suka hidup di luar sana. Makanya pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Marilah kita memperhatikan mengapa kita sudah malas ke gereja. Mungkin kita sudah bergaul dengan orang-orang yang malas ke gereja. Malas beribadah. Kita bergaul dengan mereka yang sama sekali tidak pernah beribadah. Toh semua kelompoknya itu semua orang Kristen.
tapi cuman pergi gereja setahun sekali, ya 2 kali lah, masih ada Paskah nanti, ya, karena ada cari telur di gereja, jadi dia semangat masuk gereja, ya, 2 kali ke gereja dalam setahun. Kalian jangan seperti itu, karena pergaulan. Makanya kalau mau bergaul itu bukan kita pilih-pilih orang, tapi pilih-pilih punya sifat apa, karena itu yang akan membentuk pribadi kita. Jadi kalau kita ke gereja sekarang, kita ini seperti sedang ada dalam sebuah rumah. Saya akan berikan gambaran lagi di dalam Efesus pasal yang kedua. Ya, saya pernah pergi ke gereja satu, besar-besar tulisan di depan itu, welcome home, selamat datang di rumah, selamat pulang ke rumah. Efesus pasal yang kedua ayat 13-14. Ini satu konsep yang luar biasa sekali yang Tuhan berikan saya tidak lama belakangan ini. Efesus pasal 2 ayat 13 dan 14. Mari perhatikan firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Oleh apa? Darah Kristus. Garis bawahi, oleh darah Kristus. Kita yang dulu jauh menjadi dekat. Ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi itu perseteruan dihancurkan, ya, karena ada darah Yesus memberikan kita damai sejahtera dan sebagainya. Ayat yang ke-19, Efesus 2 ayat 19. Kita lompat. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Karena ada darah Yesus, tidak kenal dekat dan sebagainya, sekarang kita dekat sekali. Seperti saudara, seperti kakak adik. Kenapa? Karena darah Yesus yang membuat kita dahulu jauh, sekarang menjadi dekat. Begitu juga saya tahu ada beberapa orang di tempat ini punya sahabat karib di dalam gereja, yang kalian anggap seperti sudah saudara sendiri. Apa yang membuat kalian yang dahulu jauh menjadi dekat? Darah Yesus. Makanya kita disebut sebagai saudara seiman. Arti kata saudara itu artinya satu darah. Walaupun kita tidak satu darah dari orang tua kita, tapi yang membuat kita menjadi saudara adalah darah Yesus. Itu yang harus kita tangkap. Makanya orang-orang yang sudah merasa bahwa ia begitu jauh dari persekutuan, ia begitu jauh satu dengan yang lain. Engkau merasa sudah jauh dari otoritasmu. Engkau sudah merasa lebih jauh dari saudara-saudara seiman yang ada di tempat ini. Yang engkau butuhkan adalah darah Yesus yang membuat engkau yang dulu jauh kembali mendekat. Ya, yang tadinya engkau merasa tidak damai kalau dekat dia, kau butuh darah Yesus supaya Tuhan memberikan engkau damai sejahtera dan sebagainya. Sehingga yang tadinya engkau jauh kembali menjadi apa? Dekat. Engkau butuh darah Yesus. Engkau perlu merenungkan pengorbanan Tuhan. Ya, sehingga kita tahu kenapa kita harus saling kenal satu dengan yang lain. Jadi gereja adalah sama dengan keluarga, sama dengan rumah, ya, di mana pemimpin itu seperti orang tua di dalam rumah. Saya ingin tanya, kalau orang tua marah-marah sama kita, wajar tidak kalau kita buat salah? Wajar, ya. Walaupun dia marahnya mungkin tidak memakai etika, mungkin sudah sesuatu yang kita tidak suka sekalipun, tapi orang tua kita yang dia marahi kita bukan untuk buat kita semakin jelek, tapi buat kita semakin baik. Ada tidak anak-anak yang dimarahi sama papa atau mamanya di rumah, ketika dia dimarahi begitu rupa, dia bilang begini, memang cuma di sini kah saya bisa tinggal? Memang cuma di sini kah rumah? Di sebelah juga rumah. Saya mau pindah ke rumah sebelah. Ya, ada tidak? Tidak ada, karena dia bilang, ini rumahku. Walaupun saya dimarahi bagaimanapun, ini rumahku. Walaupun saya ditegur dengan cara yang begitu keras sekalipun, ini rumahku. Dia akan terima teguran tadi sebagai tanda bahwa orang tua yang sedang menegur anak-anaknya untuk kebaikannya. Tapi konsep ini yang tidak banyak orang tahu. Sehingga ketika ada orang bukan juga ditegur, dinasihati baik-baik, malah dia tinggalkan gereja. Ya, dianggap dikira cuma gereja ini yang bisa saya beribadah. Di tempat lain juga bisa. Artinya dia belum menganggap bahwa gereja ini sebagai rumahnya. Ada orang yang datang ke gereja, ya, saya ingin tanya sedikit. Ada yang di bawah 1 tahun? Angkat tangan yang di bawah 1 tahun. 1,
Wah, ada ya. Siapa lagi? Yang di bawah 1 tahun. Cuma 1? Di bawah 2 tahun. Dia baru 2 tahun di tempat ini. Di bawah 2 tahun ada? Ada? Tidak ada? Oh ada, di bawah 2 tahun. Ya, perhatikan ini. Firman Tuhan tadi katakan, kini engkau bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota keluarga Allah. Perhatikan ini. Banyak orang yang beribadah setahun 2 tahun, ya anggaplah mereka pendatang kan. Mereka masih mau cari tahu ini gereja ini bagaimana, cocok tidak buat pertumbuhan saya. Kalau saya cocok, saya mau beribadah, saya mau komitmen di gereja ini. Oh itu memang ada proses itu, 1-2 tahun. Ya kita anggap dia sebagai pendatang lah, dan sebagainya. Wajar kalau dia pendatang. Pendatang kan belum tentu dia kenal dengan semua orang, wajar. Tapi kalau ada orang di atas 2 tahun sampai 5 tahun, bahkan ada yang sudah sampai mungkin 10 tahun dari sekolah minggu di tempat ini, dan masih merasa pendatang, itu tidak wajar. Merasa orang asing, tidak punya teman, itu tidak wajar. Coba lihat, engkau wajar atau tidak di tempat ini? Kalau 1-2 tahun saya masih bilang katakan wajar lah, tidak punya teman. Tapi kalau sampai 5 tahun kau di tempat ini tidak punya teman, itu sudah tidak wajar. Yang lebih tidak wajar lagi kalau di samping kiri kananmu kau tidak tahu namanya. Katanya saudara, sudah 5 tahun, di sebelahnya pun dia tidak tahu namanya. Coba beritahu sama kiri kanannya, yang dimaksud tadi itu saya. Marilah kita merasa bahwa kita bukan lagi orang asing, ya khususnya untuk yang sudah 2 tahun ke atas ini. Jangan merasa orang asing lah di tempat ini. Apa yang kau bisa buat, kau buat di tempat ini. Istilahnya, kau mau melayani Tuhan, ya. Apa yang kau bisa lakukan buat tempat ini, lakukan seperti rumah sendiri. Kau datangi orang-orang, cerita dan sebagainya. Karena kita satu keluarga, bukan? Ya, kita ini satu keluarga. Jadi jangan rasa sungkan dan sebagainya. Karena kau sudah lebih dari 2 tahun. Sudah artinya bukan lagi orang asing. Teman-teman yang ada di samping kiri kanan itu bukan orang asing. Jadi orang-orang yang merasa jauh, mendekatlah. 1 Timotius pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-2. Lihat perikopnya mengenai saudara-saudara seiman ya. Ini mengenai kita, kalau kita ada di gereja ini, 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2 ini menulis tentang hubungan apa yang kita harus lakukan di dalam satu tempat ibadah. Sebagaimana, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudara, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Ya, jadi diajar yang tua-tua ya di tempat ini itu bapak-bapakmu. Istilahnya kalau ditegur ya dengar-dengarlah ya. Yang begitu juga ya dan sebagainya. Dan dikatakan tadi perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Kenapa harus ditambah dengan penuh kemurnian? Karena begini, ini yang sering terjadi ya di dalam gereja. Banyak orang sudah tidak lagi bisa menjaga kemurnian ketika mereka membangun hubungan dengan tanda kutip adik-adik rohaninya. Banyak orang sudah mencampurkan kemurnian yang harusnya tetap dijaga sudah dengan hal-hal yang lain. Engkau harus belajar ketika engkau menjaga kemurnian antara saudara dengan saudara dan sebagainya. Harus dijaga dong. Kalau memang teman, tidak perlu menyampaikan lebih dari itu. Kalau lebih daripada itu sudah tidak murni. Kalau bensin, mau dikatakan bensin itu murni atau tidak, kalau bensin itu tidak dicampur, itu baru dinamakan bensin itu murni. Begitu juga dengan emas yang murni 24 karat itu tidak ada campurannya. Sekarang pertanyaannya adalah hubunganmu itu terhadap saudara-saudara seiman, khususnya kepada yang lawan jenis, yang kau anggap sebagai adik-adik rohanimu itu, masih murni atau tidak? Kalau murni, engkau tentu akan menjaganya seperti engkau menjaga adikmu sendiri. Kau jaga dia baik-baik. Ya, kau tidak akan bersikap yang lebih daripada itu. Perhatian boleh. Ya, adik sudah makan, ya boleh, tidak salah, ya kan? Jangan lupa makan ya sayang. Terakhir, I love you. Ya, nggak tahu ini I love you yang apa ini? Yang sudah masih murni atau sudah penuh dengan campuran? Hati-hati. Sebab jikalau itu tercampur, inilah yang membuat banyak orang sudah tidak lagi mau ada dalam satu hubungan karena
Banyak orang, atau khususnya ini pemimpin-pemimpin, saya ingin garis bawahi kepada pemimpin-pemimpin yang dekat dengan banyak orang, yang semua orang engkau anggap adalah adik-adik rohanimu. Jangan salah gunakan jabatanmu, posisimu, untuk mengambil keuntungan buat dirimu sendiri. Jangan karena PKS, semua cewek di Komsel itu sudah dipacari satu-satu. Ini mantannya tahun lalu, ini 2 tahun lalu. Oh ini sudah masa lalu ini. Sehingga bukan lagi Komsel, tapi kumpulan mantan-mantan di dalam Komsel. Harus dijaga kemurniannya, amin. Jaga kemurnian itu, karena firman Tuhan sudah menulisnya. Di dalam Tuhan kita punya banyak pagar, banyak batas. Tidak boleh dilompati, tidak boleh dilalui, dan sebagainya. Harus tahu batasnya, ada batasnya. Harus tahu ini sampai di sini saja, tidak boleh lebih. Tidak ada satupun orang yang bisa mengawasi kita 24 jam, kecuali kuasa firman Tuhan. Makanya dikatakan dengan apa seorang muda menjaga, mempertahankan kelakuannya tetap bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Pastikan firman Tuhan yang kita dengar setiap hari Minggu di tempat ini, itu menjadi sesuatu yang menjaga kehidupanmu untuk tetap bersih di mata Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhanlah yang sanggup untuk menjaga kehidupan kita. Beritahu sama kiri kanannya, hanya firman Tuhan yang sanggup menjagamu 24 jam. Tapi persoalannya, bagaimana firman Tuhan mau menjagamu, sedangkan kau dengar firman Tuhan cuma seminggu sekali. Tidak menghafal firman-firman Tuhan yang ada. Perlu sekali menghafal. Ya, ada manfaat ketika kita menghafal firman Tuhan, itu besar manfaatnya. Saya punya satu cerita. Satu kali di Manado, ada satu kisah. Ada seorang wanita, dia duduk di depan, di sampingnya sopir, dan kemudian sopir ini waktu dia sedang pindahkan presneleng, ya, giginya dikasih pindah, tidak sengaja kena pahanya itu cewek. Langsung itu cewek bilang, "Hei, Matius 7 ayat 7." Wah, langsung takut. Takut itu sopir taksi. Anak pendeta atau pendeta ini, salah satunya. Nanti ketika mau belok lagi, pindah gigi, kena lagi itu paha. "Hei, Matius 7 ayat 7. Wah, dia penasaran, apa itu Matius 7 ayat 7? Ya, kemudian dia pulang, dia buka Alkitabnya. Iya Tuhan, coba saya tahuin dari dulu. Saya tidak akan menyesal. Ya, apa itu Matius 7 ayat 7? Ya, silakan baca sendiri. Kalian juga tidak tahu kan? Carilah, maka engkau akan menemui. Mintalah, maka engkau akan diberikan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Coba dia tahu dari dulu itu, dia tidak akan menyesal. Ya. Oke, saya akan akhiri dengan satu kisah, tutup Alkitabmu. Ada kecenderungan sekarang, anak-anak muda hidupnya tidak lagi menghormati orang tuanya. Saudara tahu tidak, di Singapura, ya, bagi yang sudah pernah pergi ke sana, saudara akan mendapati kayak di bandara, di mall, ataupun di tempat-tempat tertentu, masih banyak orang-orang tua yang bekerja. Itu ada sejarahnya. Ya, kenapa mereka sampai masa tua pun mereka masih bekerja, itu ada sejarahnya. Itu ada satu kejadian besar di Singapura yang membuat negara itu memberlakukan kenapa orang tua yang tua-tua masih bisa kerja. Begini ceritanya. Satu kali Perdana Menteri yang lalu itu namanya Lee Kuan Yew itu turun tangan dan mengeluarkan satu dekret tentang orang lanjut usia yang ada di Singapura. Kenapa bisa demikian? Karena begini, ada seorang kaya, seorang bapak, ya, dia kaya sekali. Istrinya sudah meninggal. Karena sudah meninggal, dia membesarkan anaknya sendirian. Dia didik anaknya dari masih sekolah sampai dia kuliah, menjadi orang sukses dan sebagainya. Akhirnya sampai menikah. Karena dia ingin supaya rumahnya tadi yang sepi itu rame, dia izinkan menantunya tinggal di dalam apartemen yang begitu sangat-sangat mewah pada waktu itu. Karena begitu sayangnya, sehingga ketika mereka hidup bersama-sama, mereka sering bertengkar, tapi bertengkarnya tidak seheboh seperti cuma bertengkar biasa. Ya, karena begitu sayangnya bapak ini kepada anaknya, dia menghibahkan semua yang dimilikinya, apartemen, saham, perusahaan, semuanya emas, apa semua
Tidak ada lagi yang dimiliki kepada anaknya. Singkat cerita, satu kali terjadi pertengkaran yang hebat sekali. Dan bapak ini diusir keluar dari rumahnya. Pada waktu diusir keluar dari rumahnya, dia tidak punya apa-apa lagi. Semua atas nama anaknya, ya, karena semua ditandatangani notaris yang sangat terkenal di Singapura. Bapak ini kemudian menjadi pengemis di Orchard, jalanan yang sangat terkenal di Singapura. Dia mengambil kayak kardus, ya, ada gambarnya ini. Dia mengambil kardus bekas, ya. Dia pokoknya jadi kayak pengemis di Singapura, ya. Dia pokoknya apa yang masih bisa dia untuk bisa bertahan hidup. Karena dia orang kaya, ada orang-orang yang sering belanja di Orchard itu mengenal dia, teman bisnisnya. Dia mengatakan, bukankah engkau bapak ini kan? Kamu kan dulu punya perusahaan. Oh, itu bukan saya, itu bukan saya, itu orang lain. Tapi karena penasaran, dia panggil teman-teman bisnisnya yang pernah sama-sama untuk datangi sekali lagi bapak ini. Dan karena dia tidak tahan, dia cerita. Semua kejadian itu dia cerita. Wah, heboh ya. Singapura itu masih lebih kecil dari Makassar. Makassar masih lebih besar dari Singapura. Itu satu Singapura heboh dan marah sekali sama itu anak. Sampai akhirnya Perdana Menteri Lee itu mendengar. Dan Lee marah besar. Dia panggil itu bapak dengan anak yang ada. Itu duduk di depannya. Dan ia maki-maki itu anaknya. Begitu rupa. Dia panggil juga notarisnya. Yang mana suratnya? Itu surat daripada notaris itu diambil dan kemudian di depan itu bapak dengan anak dia robek. Bikin malu saja, ya, dia robek dan sebagainya. Sehingga dia bilang begini, mulai hari ini saya mengeluarkan satu dekret. Tidak ada seorang pun orang tua yang menghibahkan hartanya sebelum ia mati. Selama dia masih hidup, dia masih punya hak penuh terhadap semua hartanya. Dan peraturan yang berikutnya lagi, biarkan semua orang yang lanjut usia, yang sudah tidak lagi punya kekuatan dan sebagainya, mereka harus bekerja. Dan semua perusahaan-perusahaan yang ada di Singapura ini harus bisa menerima mereka. Supaya ketika mereka bekerja, terima uang, ketika mereka kasih ampau sama anak-anaknya, kasih sama cucunya, itu semua didapat dari hasil keringat mereka sendiri. Itu makanya sekarang kalau kita lihat di Singapura itu banyak orang-orang tua masih kerja dan sebagainya. Ya, itu sejarahnya ada. Ya. Dan kemudian Perdana Menteri ini, kenapa dia mengatakan begitu? Karena Perdana Menteri Lee ini begitu mengasihi orang tuanya. Begitu sayang sama orang tuanya. Makanya ketika dia mendengar ada anak yang usir orang tuanya, dia begitu marah besar. Dan selama dia memimpin juga, dia mengajarkan kepada anak-anak di sekolah dan sebagainya, bahwa membersihkan WC itu bukan pekerjaan yang hina, bukan pekerjaan yang menjijikan, ya. Kemudian menjaga rumah makan juga itu bukan pekerjaan yang kelas bawah dan sebagainya. Itu semua pekerjaan yang semua orang bisa bekerja dan itu bukan pekerjaan hina, dibilang begitu. Ditanamkan di dalam pikiran anak-anak muda. Dan juga ada pengajaran yang begitu luar biasa, dikatakan begini, sekalipun orang tuamu sudah tidak lagi bisa bangkit dari tempat tidurnya, engkau tetap harus menghargai dia. Harus dengar apa yang dia katakan. Wah, ini siapa yang ngomong? Perdana Menteri. Begitu luar biasa. Ya. Marilah kita belajar dari kisah ini. Bahwa nasihat orang tua, apapun yang mereka ingin sampaikan di dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita mau dengar apa yang mereka sampaikan, itu membuat hati Tuhan menjadi senang. Dan ketika kita melakukan apa yang orang tua kita suruh kepada kita, di pandangan Tuhan itu indah. Amin. Ya, mulai sekarang kita belajar. Jadikan gereja ini sebagai rumah. Ambil komitmen. Ya, yang sudah 2 tahun ke atas, mulailah berkomitmen. Engkau perlu berkomitmen. Ya. Kenapa engkau harus komitmen? Sama seperti pohon, kalau dia tidak mau tertanam di satu tempat yang setiap bulan harus dipindah-pindah, lama-lama pohon itu kering, tidak bisa berakar, tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa berbuah. Sama juga dengan kerohanian kita. Kalau kita tidak mau tertanam di dalam satu pengembalaan atau gereja lokal, kita tidak akan pernah bisa bertumbuh bahkan berbuah. Dan yang Tuhan cari ketika Tuhan datang adalah buah di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa berbuah kalau kita tidak punya komitmen terhadap pengembalaan? Yang sudah 2 tahun ada di tempat ini,
mulailah ambil komitmen dalam hati. Katakan, Tuhan, jikalau ini kehendak-Mu, aku mau menjadikan gereja ini sebagai rumahku, di mana saya akan diberi makan rohani tempat ini. Saya akan besar di tempat ini. Ya, dan juga saya akan menjadi kuat di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan.